Yo guys, balik lagi di Ngobrol F1 Santuy. Dan hari ini guest gue ialah YouTuber juga. Bisa perkenalkan diri Anda bang, ke penonton? Halo guys, saya Noval Herma dari channel Noval Herma ya kan. YouTuber F1 of course, yang isinya mainnya kontennya ya karir-karir aja gitulah. Hei, mantap. Dan Yoi. Bang Noval Herma ini juga merupakan juara IFL Season 3 Tier 2 tahun ini berarti ya. Mantap. Ya baru aja kemarin ya. Iya, baru Kamis kemarin. Ya, Tapi masih hangat. Sebelum kita mulai, gimana tuh rasanya bang bisa juara IFL Season 2 musim ini? Season 2, Season 3 musim ini? Ya itu kalau rasanya sih of course ini ya, seneng kayak akhirnya membuahkan hasil gitu kan. Soalnya kan aku lulusan IFL season 1 kan. Udah pokoknya dari pertama kali ada IFL aku udah ikut tuh, namanya dulu Julieto, terus itu nickname Steam kan. Habis itu season 1 sebenarnya udah bisa challenge championship nih, tapi sayangnya nggak start kan di NS, dan nggak hoki balapannya, jadi ya jelek. Terus season 2 lebih jelek lagi deh season 1 ya kan, karena waktu itu masih adaptasi dari stick ke steering wheel ya kan, G29 yang lama. Habis itu ya season 2 jadinya kayak cuma season buat asik-asikan doang. Dan season 3 kali ini wah, kaget sih. Pertamanya kayak di awal-awal kalau kalian nonton kayak semuanya bisa menang kan, ada Mike, ada Rashid Adrian, terus ada Aston Martin-nya juga. Tapi ternyata di menuju akhir-akhir setengah musim ke belakang, things got right for me. soalnya kalau yang gue lihat tuh di tier 2 tuh emang ketat banget persaingannya kalau dibandingin sama tier 1, tier 3, tier 4. Apalagi sama Bang Mike juga, terus sama ya Rashid Andrian sama Julian Istisan Bismuk tuh gue gila itu. Ketat banget sih. Siapapun bisa menang, bener berarti. Seperti biasa biasanya gue udah sering nanya nih ke guest gue yang sebelumnya, nonton F1 dari tahun berapa bang? Nonton F1 yang intens tuh mulai COVID sih. Semuanya gara-gara COVID. Sebenarnya waktu COVID tuh kan COVID kan Maret kan. Nah itu aku tuh dari bulan Februari dan Januarinya itu udah ngikutin kayak, ini ada Formula 1 nih kan, juga ada Drive to Survive kan. Jadi yang season sebelumnya, jadi sempat nonton juga. Sudah nonton tuh, udah nunggu banget. Dan Maret Australian Grand Prix, ternyata digagalin. Sedih banget sih itu. Tapi untungnya pertengahan tahun mulai kan F1 ya nggak terlalu menyesal lah, gila asik banget mulai nonton. Walaupun mulai baru ya sebenarnya aku bisa dibilang new fan. Tapi itu F1 udah dari lama of course ya kan. Rio Haryanto, terus dulu sempat nonton itu tuh yang waktu dominasinya Vettel kan, dulu tuh di Global TV sering ditampilin kan. Betul. Global TV dulu nge-broadcast F1 dulu sering nobar tuh di toko di depan rumah ada toko kelontong gitu kan, nobar nonton Formula 1 nih. Jadi ya sebenarnya udah tahu F1 udah dari lama kan. Ada sempat main game juga F1 2006, ingat 2006 atau 2004 gitu. Ada Alonso, Massa, Schumacher gitu kan. Taunya gitu-gitu doang. Terus akhirnya kemarin tahun 2020 bisa tahu lebih dalam gitu kan dari F1 kayak historic races. Terus soalnya kan waktu pandemi itu kalau kalian ingat guys, di channel F1 kan nge-live-in balapan-balapan historik tuh ya. Jadi iya benar. Asik. Kalau ya Dharma kayak kalau tahu kan? Tahu. Sempat gak tuh nonton tuh kan? Sempat nonton. Ya? Tapi jadi, sekarang sayangnya di unleash ya sama F1 ya. Pas musim udah mulai udah udah dihapus lagi. Nah, itu dia. Itu kayak apa, salah satu cara mereka ngibur kita di itu sih, di era pandemi. Soalnya kan nggak ada balapan, nggak ada F1 kan. Mereka hibur kita dengan balapan sejarah tuh. Mantap itu tuh. Seneng aja gitu. Iya, memang bener-bener itu salah satu ya. Yang pertama DTS ya kan, yang kedua itu kayak series full races ya. Soalnya jarang-jarang kan kayak F1 full races gitu, walaupun tengah malam ya. Soalnya dulu kan kalau nggak salah nggak lama setelah COVID kan puasa tuh. Jadi walaupun live-nya tengah malam tetap bisa nonton ya kan. Itu wah, benar-benar earliest memory ku ya tahun 2020. Pertama kali bener-bener kayak invest myself in F1 gitu guys. Mantap. Berarti ya
sama lah. Soalnya entah kenapa semenjak pandemi itu juga banyak tuh yang nonton F1 di Indonesia tuh. Iya. Banyak Gabut banget. Gabut ya mungkin karena gabut. Gabut, gak ada kerjaan gitu. Ada kerjaan jadi mereka weekend. Iya. Ada F1 tonton aja lah coba. Nah, itu dia. Terus ada dukung pembalap atau tim nggak, Bang? Kalau pembalap sih, sebenarnya aku dukung semua sih. Tapi so far sekarang aku lagi pengen Vettel punya hasil yang bagus ya kan. Vettel, aku ngikutin waktu di Ferrari, waktu udah di Ferrari, terus ternyata, 2020 sedih banget. Jadi pokoknya ini ya waktu season 2020 kemarin, setiap ada sampling coverage tentang Vettel yang sedih-sedih gitu kan, aduh aku malas tonton, malas banget tonton coba. Ya. Sedih banget. Terus kalau sekarang sih kayak driver-driver yang udah berpengalaman gitu ya, kayak Ricciardo, terus Vettel, Carlos Sainz gitu kan, hitungannya sama Verstappen kan sama tuh ya. Sama. Apa sih namanya, waktu debutnya cuma beda umur doang. Ya aku pengen, ya kalau pengen juara dunia sih siapa ya? Kalau pengen juara dunia, kalau ngelihat dari performa testing kemarin, Carlos. Iya. Carlos. Ya sebenarnya kalau emang misalnya Ferrari nih yang bisa juara dunia, pengennya sih Carlos. Tapi kalau emang Charles sih juara juga nggak apa-apa lah. Lagi nih kayak musim juga bakal seru sih, bakal ketat banget sih. Yes. Kalau tim ada Bang? Kalau tim, I think everyone is a Ferrari fan ya. Walaupun bukan tifosi, tapi kayak kalau setiap Ferrari dapat hasilnya bagus tuh senang aja. Beda kalau kayak Red Bull kemarin, Red Bull kan sama Mercedes battle mulu kan, kayak kalau Mercy dapat pole biasa aja, Red Bull dapat pole biasa aja gitu kan. Tapi waktu Ferrari dapat pole, low key di dalam lubuk hati yang terdalam itu kayak wah keren banget, asik ya, senang banget ya. Pokoknya kayak Ferrari McLaren sih, dua tim itu kan, karena waktu saat memperdalam ilmu tentang F1 kita nontonnya kan historic race, isinya kan McLaren sama Ferrari doang ya kan. Iya. jadi ya isinya McLaren Ferrari, jadi di otak tuh kayak wah ini kasihan banget lagi dua-duanya lagi tenggelam gitu kan ya. Semoga aja salah satu dari kedua tim tersebut bakalan challenge lah ya di konstruktor season ini. Ya, semoga Ferrari sih kalau saya mah. Iya betul. Jadi ya kalau gue emang sama, pengen Sep dapat hasilnya bagus musim ini. Apalagi kan ya udah jelas targetnya apa, Sep pengen menang lagi win, kan. Paling gak race win ya. Walaupun satu kali aja. Satu aja paling itu satunya udah pasti udah emosional banget. Soalnya udah lama banget kita nggak lihat Sep di atas podium gitu kan. Yes. Oke, kita tadi ada bahas Mercedes nih Pak. Seperti biasa Mercedes kan di testing itu kan emang yang kurang bagus lah hasilnya lah. Itu kira-kira beneran nggak bagus atau nggak memuaskan, atau emang masih ada performa yang mereka sembunyikan gitu? Wah, itu sih menarik ya. Soalnya kalau pas ngeliat di Barcelona, pace-nya itu bagus loh. Kayak konsisten gitu kan. Masalah reliability ya, mesin Mercedes gak usah diraguin lah ya. Soalnya kalau kita lihat dari dua testing kemarin, Mercedes itu hampir selalu di atas. Apalagi yang kemarin Bahrain kemarin aku habis lihat statnya itu, Mercedes adalah tim paling banyak muter di track. Walaupun nggak cepet ya, gitu kan. Jadi kalau ngelihat dari hal itu sih, feeling saya adalah Mercy gak bakalan sejelek yang orang-orang ngomongin ya. Ya walaupun pasti otomatis sandbagging kemarin gitu kan. Dan kalau masalah yang menarik adalah side pod ya kan. Ini yang hal yang gede banget. Jadi ya zero pod guys, bukan side pod, karena nggak ada kan. Ini menarik guys, karena kalau dari aku lihat baca juga itu, Mercy bener-bener bergantung sama ini ya, ground effect ya kan. Ground effect, kalau kalian tahu ground effect yang buat mobilnya punya downforce banyak itu, sedangkan kemarin di Bahrain kalau kalian lihat Mercy porpoising banget gitu ya. Jadi banget. Kalau menurutku sih rada 50-50 ya. Beda cerita sama waktu di Barcelona mobilnya walaupun porpoising tapi stabil gitu kan. George bagus, Lewis bagus gitu. Jadi kelihatan banget sandbaggingnya. Tapi kemarin waktu pakai zero pod, aku agak really
apakah benar-benar sandbagging ya kan? Iya. Ya seriusan itu waktu di Barcelona kayak wah ini sih Mercy ntar paling bagus lagi kan, muter-muter Hamilton dapat 60 lap, si Russell dapat 60 lap gitu kan. Kemudian ke Bahrain sama sih 60-50 lap, tapi kayak kalau sempat Dharma sempat nonton live testingnya atau enggak? Sempat nonton ya. Kalau hoki sempat lihat pas Russell bawa itu mobilnya kelihatan nggak stabil banget. Nggak stabil beneran. Jadi, berat. Ya kelihatan kayak apalagi di sektor 2. Kalau lihat di sektor 2 guys, kalau kalian ada yang nonton live testing kemarin, itu Russell kasihan banget coba. Nggak tahu kenapa ya. Russell terus Hamilton juga nggak separah Russell sih, tapi kayak di sektor 2 itu kelihatan pelan banget mungkin ya kalau dari perkiraanku sih karena zero potnya itu kan mungkin nggak lebar, downforce dari badan dari side pot itu kayak kurang itu, jadi ya kalau menurutku si Red Bull si Mercedes ada kemungkinan balik ke side pot di Bahrain besok sih. Di Barcelona maksudnya, Barcelona. Balik ke ya side potnya Barcelona dibawa besok ke ronde 1 gitu maksudnya. Tapi kadang kalau tim sekelas Mercedes apapun masalahnya di testing pasti bisa sempet lah mereka perbaikin untuk balapan pertama. Mereka kan tim pasti kelar. Kalau nggak ronde pertama, ronde kedua pasti ya. Tim juara dunia bisa. 8 kali nggak mungkin lah itu masalah itu lama ya, pasti bisa easy itu buat Mercy itu. Masalah undrivable juga mereka di 2018 juga sama kalau nggak salah, mereka juga mobil undrivable tapi mereka bisa terus kembangin jadi nyaman gitu pembalapnya. Iya, karena Ferrari getro. Ya, Ferrari juga sekaligus getro. Ferrari getro itu 2018. Sayang banget. Kalau Ferrari gak ngetro ya, kalau nggak ada Germany Hockenheim 2018 bisa itu sampai mungkin race terakhir, tapi ya semoga tahun ini ya yang rada males itu kalau lagi lawan Mercedes adalah lawan-lawannya itu kadang-kadang ngetro guys. Iya, jadi sebenarnya bukan salah Mercedes. Iya, raksasa lawannya Ferrari ngetro mulu gitu kan. Kemarin untung aja Red Bull nggak ngetro loh. Untung drivernya si Verstappen masih semangat muda gitu kan, masih oke. Terus timnya juga ya intinya strateginya bagus lah ya, bisa mengcounter strategi Mercedes yang kadang-kadang out of the box kayak waktu di Prancis gitu kan. Waktu di Prancis strategi Mercedes dikasih balik ke Mercedes oleh Red Bull kan. Dan itu yang aku suka dari Red Bull, nggak ngetrok kayak Ferrari, walaupun Ferrari 2018 dapat advantage duluan, 2017 juga sama aja ya 2 tahun itu. Jadi ya semoga aja tahun ini tim yang battle championship gak ngetro itu aja. Pengen gue itu aja, kayak melakukan kesalahan buruk. Aduh. Nah kira-kira nih ngomong soal pembalap Mercedes, kira-kira George Russell bisa nggak ngalahin Lewis Hamilton musim ini? Wah, kalau menurutku sih nggak langsung sih. Kalau menurutku ya, buat driver sekelas George Russell, kalau nggak di akhir sebelum summer break, itu saat summer break dia bakalan mencari sesuatu sih. Karena of course kan mobil Mercy kan diadaptasiin sesuai Hamilton ya, kan karena Hamilton adalah first drivernya, Bottas karena second driver harus menyesuaikan, yang tentunya nggak buruk buat Bottas sebagai side wingman, sebagai wingman ya kan. Nah ini buat si Russell nih, ya feelingku sih race 1 sampai berapa, 1 sampai 3 atau 5 nggak bakalan secepat yang kita kira karena kan kalau kita lihat kan Russell ini bakalan challenge Hamilton nih. Kalau menurutku malah nggak ya pasti cepat, mungkin entah di qualifying, entah di race 1-2 race mungkin cepat, tapi overall bakalan lebih rendah dulu nih dari Sir Lewis Hamilton Labellestier ya kan. Namanya tambah satu. Nama surname-nya ya. Namanya. Jangan lupa guys ditambahin. Iya. Tapi ntar setelah summer break buat driver sekelas George Russell sih aku percaya paling nggak bisa trade pole position sih. Kalau Mercy-nya bisa trade pole position, karena kan kalau Hamilton bisa pole pasti Russell bisa banget ngelawan ya. Jadi ya kita lihat guys sampai setengah musim. Soalnya butuh proses ya kan. Semua itu butuh proses guys. Sama. Mirip kayak
Charles Leclerc di 2019 lah. Dia juga butuh adaptasi dulu tuh kalau kita lihat di 2019. Jadi dia ya masih mencoba belajar mobil barunya, terus ntar juga lama-lama bisa ngalahin si Seb ya di 2019. Mungkin ya itu kalau Charles Leclerc menurutku gara-gara ini sih si Seb-nya yang emang udah rada capek gitu kan. Menurun, Kan ya. itu udah tahun ketiga mencoba challenge Mercedes ya kan, di mana 2 tahun sebelumnya ngelawak banget gitu kan. Nah. Terus di samping itu si Leclerc tahun pertama di Alfa langsung ditukar sama Kimi ke Ferrari gitu kan. 1 tahun doang di Alfa Romeo loh guys. Bayangin George Russell kan 2 tahun kan di Williams kan. 3 tahun. 3 malah, iya. 19, 20, 21 di Williams, 22 baru ke Mercedes. Leclerc itu malah kalau menurutku lebih spesial karena Alfa Romeo 1 tahun doang terus ditukar sama Kimi, dan ya nggak perlu waktu lama buat challenge si Sebastian kan. Jadi ya menarik ini buat si Russell kan, kalau kan digadang-gadang sebagai penerus nih, ada Verstappen, Leclerc, si Norris. Russell of course ya kan. Ya kita lihat apakah Russell bisa menyaingin performanya Leclerc sih. Kalau menurutku si Russell ini ya di otakku adalah dijadiin perbandingan sama Leclerc ya, karena kan sama-sama lawan multiple world champions, satu tim itu kan, timnya bagus juga papan atas. Jadi kita lihat apakah paling nggak Russell bisa race win deh. Soalnya kan Leclerc race win kan 2019 kan. Langsung. Itu paling nggak race win 2 kali atau lebih, kalau lebih dari 2 kali guys. Aku bisa bilang Russell lebih bagus daripada Leclerc. Tapi buat sekarang, nah masih belum bisa. Belum Leclerc bisa. Ya. Leclerc masih di atasnya. Masih di atasnya banget. Leclerc di bawahnya Verstappen. Tapi buat sama Russell masih belum bisa dibilang guys. Sekarang udah race week guys. Ini kita ini syuting pas hari Selasa dan tanggal 15. Yes. Mungkin ntar uploadnya setelah Bahrain GP, tapi ini kita udah nggak sabar banget nih nonton Bahrain GP. Jadi oke, berarti ini udah selesai balapan ya. Yeah. Selamat Ferrari, Anda mendapatkan. Tiba-tiba Sebastian Vettel is on pole. Waduh. Itu sih saya amin. Ini soalnya season kali ini benar-benar gak ada bayangan ya. Kalau mungkin musim lalu 2020 itu kan kayak Mercy di atas, tinggal cari siapa nih yang bakalan naik ke posisi 2 dan 3 itu kan. Apakah bakal ada 3 tim battle atau 2 tim battle? Karena kan ya yang bisa challenge Mercy yang benar-benar harus bagus ya. Nah, musim ini guys, desain mobilnya beda semua. Ada yang nggak pakai sidepod, porpoising, dan dari porpoising itu guys, tim-tim ini kalau masalah setup bakalan susah banget karena kalau biar info aja ya, kalau mungkin kan ada yang udah tahu, ada yang belum tahu. Kalau buat yang belum tahu nih, buat ngilangin porpoising, simpelnya adalah mobilnya ditinggiin. Tapi kalau mobilnya ditinggiin, performanya hilang guys. Itu dia. Yang bikin pusing engineer, driver juga yang dari kemarin di testing gitu kan. Ini pada dilema tuh tim-timnya. Mau gimana ya kira-kira ya? Mau itu porpoising tapi takut performa nurun. Tapi kalau nggak diatasin, pusing nanti pembalap. Iya. itu pasti kalau ada mobil yang nge-push porpoising dalam satu race guys, aku jamin pembalapnya gak bakalan rasa sehat. Gila, itu kasihan banget ya kan, kayak kan G-force-nya kerasa banget ya, terus palanya dikocok-kocok guys. Kasihan sumpah kalau ada yang gitu tuh. Sekarang pertanyaan terakhir nih, kita bahas channel Noval Herman nih. Waduh, oke. Itu dari awal YouTube kapan tuh Bang? Awal YouTube? Awal nge-YouTube, wah lama banget guys. Kayaknya tahun 2020 sih, tahun 2020. Sebenarnya aku YouTube dan Twitch ya. Oke. Kalau pas awal di YouTube itu bentar aku coba sambil cek nih. Boleh. Kita ngomongin Twitch aja deh, kayak pas awal-awal tuh aku nge-Twitch apa sih namanya, game ini guys. Kalau kalian tahu Mount and Blade, itu Twitch itu, wah itu
game waktu masih pakai laptop, terus internetnya masih pakai yang merah gitu kan. Aduh. Bener bisa itu ya guys. Aku kan suruh coba temenku, bro, coba tolong lihat live streamku dong. Itu katanya live streamnya patah-patah banget, suaranya patah-patah, gambarnya patah-patah. Aduh, sedih banget. Terus pertama live stream di YouTube ini tanggal 2 September 2020 guys. Tapi kayaknya channelnya udah lama sebelum 2 September sih. Ini aku dulu tuh live streamnya random guys. Ada live stream FIFA, ada live stream Rainbow Six kalau kalian tahu. Itu waduh old banget ya kan. Rainbow Six Siege. Terus kalau uploadnya pertama di YouTube My Team F1 2020 itu gamenya kayaknya baru aja rilis, langsung ku beli kan, main My Team pakai stick gitu. Waduh. Itu kayak apa Anda jelek banget. Ya sebenarnya sekarang agak sedikit naik kualitasnya ya. Tapi kayak nggak jauh beda deh. udah berarti sekarang ini udah mau 2 tahun nih, udah mau 2 tahun channel dan udah menyentuh 1K subs ya kan Dharma. Beberapa ya kayaknya nggak lama lagi sih Dharma sih. Amin. Nggak kerasa Dan, sumpah deh. Soalnya waktu aku di 100 atau di kalau nggak salah 200 300 itu aku kan dulu sering kayak casual stream ya kan. Soalnya masih belum padat banget jadwal balapnya kan. Belum ada latihan bla bla. Itu di stream tuh aku sering banget ngomong, wah guys, kalau aku 1000 aku cukur botak guys, botak ini pala. Sampai udah 900 tuh bang, jangan lupa potong rambut. Aku astaga, what did I done? Aku bilang gundul guys ya. Potong pendek ya, jangan gundul, jangan botak ya, potong pendek. Akhirnya ya rambutnya seriusan guys, itu rambut panjangku tuh dari awal nge-YouTube cuma paling ya aku potong-potong dikit-dikit aja. Dan kemarin bener-bener hilang nih guys nih, kalau kalian mau. Wih, mantap. Bener-bener hilang penggondrongnya, jadi ya kayaknya bakalan potong lagi 10.000 subs kali ya, atau 5.000. Atau kali ini potongnya apa ntar? Potong biasa lagi atau potong gundul nih kira-kira nih? Gak tahu nih. Aduh, jangan menghasut-hasut Anda ya. Sabar. Ya, ada. Kalau gua santai. Kalau gue kemarin banyak yang bilang, bang, kapan bikin room tour? Gue bilang, oke lah 1000 ntar lah. Kalau udah 1000 baru bikin room tour. Dikit lagi. Wah, enak ya roomnya ini. Berarti Dharma roomnya di mana? Di kamar ya? Di kamar. Oh, enak nih di saya nih guys. Ini saya nggak dapat kamar, saya di ruang tamu nih. Mungkin kalau penontonku udah ada yang tahu ya. Tapi menurut Dharma ini saya ngegamenya meja saya ini di ruang tamu guys, karena kamar saya dipakai adik saya dua-duanya. Jadi nggak muat juga, dan ya udahlah di ruang tamu aja, kasur saya aja di ruang tamu guys. Jadi setiap malam dia di ruang tamu. Jadi emang kalau yang tapi saya nggak enaknya di ruang tamu adalah kalau rekaman nih. Mungkin ya sekarang ini jam-jamnya bapak saya nonton TV ini kan, mungkin kalau ada suara TV masuk ini ya mohon dimaklumi ya. Dari rekaman. Sumpah guys, apalagi soalnya saya punya mikrofon ini kan, mikrofon yang gede itu surround. Nah, saya malah beli yang surround guys. Jadi setiap ada orang ngomong di walaupun jauh ya, di dapur atau di ruang kamar, itu suaranya ke capture guys. Jadi kalau saya mau rekaman ya terpaksa pakai mic yang ini dulu. Soalnya kedengeran. Iya, itu dia. Jadi mulai YouTube dari tahun 2020 ya berarti, Bang. Maksudnya kayak udah 2020 ya, mid 2020 deh gitu kan. Kalau gue sih itu kayak mulai berhenti. Jadi dulu pas masih anak-anak bikinnya YouTube, ngeliat anak starter nih. Iya, ngeliat anak-anak itu teman-teman bikin, seru, ikutan deh. Terus ya oke, bagus lah naik subscriber. Kalau nggak salah 100 subscriber tuh juga pas tahun 2015 itu tuh. Terus ya itu saya dari 2015 masih gak kenal gadget guys. Terus berhenti bentar, terus mulai lagi tuh kalau nggak salah pas tahun 2019 tuh mulai lagi bikin video. Terus berhenti lagi. Mulai lagi pas sama 2020 pas bulan Juni itu mulai bikin video. Awalnya pengen bikin video yang fun aja kayak reaction, kayak vlog, cuman karena corona
akhirnya pas itu ya udah gimana nggak bahas F1 aja, coba bahas F1. Tau lumayan ada yang banyaknya suka gitu. Instagramku banyak yang ke-follow guys. Itu aku sering banget nge-sharein meme tuh. Coba pas awal-awal YouTube kan masih sepi banget YouTube ya kan. Jadi di Instagram aku sering nge-sharein meme gitu kan, kayak lucu-lucu ya. Banyak yang nggak tahu, banyak yang nggak paham, yang paham yang nonton F1 doang gitu kan. Ternyata sekarang mulai tahun 2021 tuh buah F1 pesat banget di Indonesia, seriusan deh. Waktu ya pokoknya dramanya Verstappen Hamilton banyak banget yang nonton gitu kan. Channel YouTubeku juga tambah banyak. Terus dapat info-info kayak YouTuber F1 Indo. Terus ada page meme juga sama ya, F1 meme Indonesia ya kan. Terus sekarang mulai ada lagi beberapa ini ya yang apa sih namanya, tadi sore aku nggak salah ada yang post nge-tag itu. Wah, aku serem banget sih, soalnya kayak kalau pas awal-awal lihat nonton F1 itu kan kayak ini emang F1 ada yang nonton di Indonesia kan. Terus ternyata ada YouTubernya tapi nggak banyak gitu kan. Wah, ternyata sekarang antusiasnya geges. Iya, soalnya juga pemimnya gitu ya. Ya itu alasan bikin akun F1 Meme itu juga kan dulu punya akun pribadi juga tuh, Dharma M88 itu juga sering ngepost tentang F1, post story tentang F1 situ. Ya teman-temanku nggak ada yang tahu gitu. Beberapa ada yang tahu. Takutnya ya apaan dah ini orang? Iya, ini orang apaan sih nge-share F1 terus, kesel banget, gue risih. Kenapa gue ada pikiran kayak gitu terus akhirnya, oke, Cok, gimana kalau misalnya gue nggak bikin akun tuh ya khusus pribadi aja, terus pindah bikin akun F1 Meme gitu. Taunya ya itu keputusannya bagus sih. Awalnya tuh emang nggak udahlah pengen bikin meme, target paling ntar akhir tahun ya setidaknya 400-500 followers. Taunya wah bisa lebih dari itu, seneng banget lah. Terus juga ada beberapa kayak Bang Noval lah, terus Bang Mike, Dims itu juga pernah nge-share meme, banyak yang follow juga. Tapi pas yang paling GG itu yang pas Om Fitrayari itu loh yang pernah nge-share meme yang apa nyentuh ke Irwin gitu. Itu pernah di-share namanya. Itu. Wah, pantas itu. Nih guys ya, kalau kalian perhatiin deh, pokoknya orang motorsport berinteraksi sama Fitra ini pasti tambah rame. Iya, makanya seriusan. Kemarin ada nonton juga ya Om Fitra balapan ya, Bang Novel? Iya, kemarin minggu lalu guys nonton ISOM saya Mike Dinaldi Jakarta nonton ISOM kan, dan wah itu asik banget guys balapannya. Avila Bahar P1 ya kan dari pole position, Om Fitra dari P2, terus di tengah balapan kan banyak dramanya guys, ada crash gitu kan, dan waktu restart safety car tuh itu keren banget Om Fitra guys, kelihatan banget ya apa sih namanya, experience beat space guys ya. Kok experience-nya itu waktu safety car guys. Kalau safety car mungkin kalau mobil biasa nge-slipstream agak susah gini ya, ngejar gitu kan. Itu kemarin Om Fitra guys pakai Honda Jazz kalau nggak salah ini ya. Ngejar City guys, itu ditempel banget slipstream-nya, itu kayak seriusan kayak F1 guys, kayak F1 tapi cuma mobil Honda guys ya. Iya. Terus diintip katanya aku sempat lihat sih kayak diintip turn satunya tapi masih belum. Terus katanya kalau kalian tahu sirkuit Sentul itu tikungan keduanya kan swipe kiri kan, abis itu lurusan panjang. Itu dari situ kena guys, exitnya katanya bagus banget. Om Fitra kenain Avila di P1, terus sebelum turn 3 katanya udah dapat, and he never looks back. Dan akhirnya Avila ya sayangnya katanya Avila kalau nggak salah mundur lumayan jauh ya, ke posisi 3 atau 4 gitu, tapi dia bisa balik lagi ke posisi kedua guys. Buat penontonnya Dharma ya, kalau kalian penasaran, kalau kalian ada waktu nonton ISOM guys. ISOM itu asik banget ya, sumpah. Pengen nonton live sesekali ntar kalau sempat. Ya. Kalau buat aku saranin nontonnya dari pedok aja, nggak usah dari dari grandstand guys. Jauh grandstandnya muter gitu. Jadi dari pedok aja udah bisa nonton dari podium yang lama kalau nggak salah ya, dari podium yang lama bisa, atau dari bawah itu kalian bisa ngerasain pedek guys. Itu kemarin perasaan gue ngeliat pedek aja, anjay keren banget sumpah, dan lagi seriusan pertama kali coba pasti pengen lagi. Bang, thank you banget udah datang ngobrol sama Santu. Kita udah ngomong cukup lama banget, kayaknya ada setengah jam kali kita ngomong ya. Mantap loh kalian. Dan ya seperti biasa bisa subscribe juga channelnya Bang Noval Herma, ada di deskripsi. Terus kalau misalnya pengen ajak mabar F1 bisa follow IG-nya juga,
Bisa tanya ID Steam-nya apa terus mabar, bisa lah. Discord, masuk Discord. Oh iya, ada Discord juga. Kalau nggak ada kerjaan, maybe bakalan ada mabar ya. Iya. Soalnya sekarang lagi ribet banget, ada broadcast, terus ada ya mungkin balapan udah nggak ini ya, tapi broadcast dan mulai kuliah juga nih, udah mulai jalan kuliah, jadi ya red sih guys. Dan ya jangan lupa juga untuk subscribe channel gue juga, kita push 1000 subscriber seperti biasa. Ingat lagi. Dan ya jangan lupa juga untuk follow Instagram gue Dharma88 atau F1 Indonesia juga boleh. Dan ya I'll see you guys next time. Goodbye.